Good morning everyone. Selamat pagi para trader maniak yang setiap hari MC melulu. Pagi ini saya akan menganalisa gold lagi. Setelah kemarin kenaikannya tidak signifikan yang seperti kita harapkan. Tidak seperti yang kita harapkan kemarin. Kemarin tutup merah. Nggak membuat bullish, dan sekarang masih turun untuk di daily. Kalau saya menganalisa selalu menggunakan time frame besar lalu ke time frame kecil, itu teman-teman. Untuk di H4 ini masih tertahan di middle band ya, masih tertahan di middle band. Jadi untuk di H4 kalau mau turun teman-teman, kalau ini mau turun, ini tidak boleh membuat momentum lagi kalau mau turun. Tapi kalau membuat momentum lagi, harapan kita sirna teman-teman. Nah inilah. Jadi kalau mau turun di H4 tandai areanya. Di H4 kalau mau turun itu paling pol harus sampai sini 3322, 3323, 3322. Ini paling pol, nggak boleh melewati ini teman-teman. Kalau melewati ini apalagi ngebreak membuat momentum bearish lagi, wah, peta skenario kita rubah semua. Tapi mungkin tidak ya, mungkin tidak bakal menembus upper band. Di H4 skenario seperti itu. Di H1 perhatikan ini teman-teman, perhatikan di H1 sesuai yang sudah saya katakan. Kalau sudah membuat momentum, maka normalnya kalau mau naik maka momentumnya harus dibatalkan dulu. Ini kan udah turun. Kita lihat ini mampu nggak membuat momentum lagi ke bawah. Kalau membuat momentum lagi ke bawah, maka target kita berarti di ini 3322 ini. Kalau ini membuat momentum ke bawah. Tapi kalau tidak teman-teman, kalau tidak mampu membuat momentum ke bawah, maka ini akan naik ya. Jadi di H4 kalau ini tidak mampu membuat momentum ke bawah, maka ini penurunan ini membatalkan momentum yang sini, yang kemarin. Kalau ini naik maka momentum ini gagal teman-teman, berarti ini akan naik. Skenario nya seperti itu. Jadi kita tunggu di H1 apakah ini membuat momentum lagi atau tidak. Saya harap tidak membuat momentum lagi ya, agar kenaikannya bisa betul-betul signifikan. Di M30 sudah membuat momentum lagi. Jadi apakah ini mau naik? Kalau ini naik teman-teman, ini naik misalnya sampai sini, lalu turun lagi, lalu tidak mau membuat momentum lalu naik lagi, lah itu berarti kenaikannya signifikan. Tapi kalau ini masih membuat momentum teman-teman, ini masih membuat momentum bearish. Jadi saya akan menunggu sampai ini betul-betul kemana arahnya. Untuk RSI nya juga masih di bawah area 50, artinya bearish
menguasai, seller menguasai pasar. Di M15 juga masih bearish. Jadi untuk pagi ini saya belum mau entry dulu. Setelah tadi malam udah profit, jadi saya menunggu momentum dulu. Untuk di M15 kalau mau entry pastikan, kalau mau entry buy pastikan ini di atas area 50 teman-teman. Kalau mau entry buy gitu. Jadi untuk saat ini saya akan menunggu. Di M15 belum membuat kepastian mau naik apa mau turun. Aku harap M15 langsung naik jebol sampai sini, nah itu enak teman-teman. Mungkin skenario buy bisa tercapai. Tapi untuk keseluruhannya saya masih naik. Untuk keseluruhan saya masih naik. Kalau ini kemarin skenarionya seperti yang sudah saya berikan, pasti perjalanannya nggak seperti ini teman-teman. Kemarin kan saya mengira ini naik lalu turun sampai tidak bisa membuat momentum di sini lalu naik lagi. Pasti skenarionya nggak bakal seperti ini. Tapi market memang tidak bisa ditebak. Jadi apakah ini mau turun dulu ke sini untuk membatalkan momentum di H4 ini? Bisa-bisa saja. Lalu naik, atau mungkin ini naik dulu gitu. Itu di H4. Jadi saya lebih wait and see, menunggu ya, melihat dan menunggu. Patokan saya ada di H1. Kalau ini tidak berhasil membuat momentum ke bawah, maka saya akan cari entry buy di M15. Kalau ini tidak mampu membuat momentum ke bawah, saya akan cari buy. Tapi kalau membuat momentum ke bawah teman-teman, ya berarti saya tidak akan cari buy, saya akan menunggu dulu. Seperti itu. Kalau yang mau sell tetap hati-hati karena ini memang ada di area tengah-tengah. Jadi kalau di area tengah-tengah seperti ini saya nggak bermain dulu. Saya akan bermain ketika sudah jelas turunnya atau naiknya, baru kita bermain. Karena probabilitasnya lebih tinggi. Kalau seperti ini probabilitasnya rendah teman. Tingkat kekalahannya besar. Bisa saja dikocok-kocok kan. Jadi saya belum berani mengambil keputusan. Keputusannya di H1 ini, apakah ini mampu membuat momentum ke bawah atau tidak. Kalau tidak, maka saya akan cari entry buy di M15 gitu teman-teman. Jadi kalau ini naik sampai sini terus turun lagi, tidak mampu membuat momentum lalu naik, lah itu enak. Jadi saya akan menunggu dulu, saya akan main santai karena ini hari Jumat, apalagi nanti malam ada fundamental lagi, ada berita lagi, Jerome Powell speak lagi nanti malam. Jadi mungkin gejolaknya antar malam. Kalau pagi ini sampai sore mungkin akan bermain-main doang, sideway di area-area situ. Jadi kuncinya tetap santai main, jangan tergesa-gesa ya. Area kalau mau scalpingan areanya di sini
Ini area scalpingan kalian kalau mau scalpingan. Ini suplai atas. Ini suplai bawah. Ya. Dan ini nah, ini kalau kalian mau scalpingan, jadi entry-nya di area-area ini teman-teman. Kalau ini naik sampai sini, nah ini baru boleh sell tipis-tipis. Atau turun ke sini boleh buy tipis-tipis. Itu. Kalau kalian mau scalpingan, ya. Itu dulu teman-teman untuk pagi ini. Jadi pagi ini saya cenderung wait and see dan cenderung santai. Saya nggak bermain barbar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.